Pemirsa, sebuah video yang beredar di media sosial viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan PT Pertamina. Ya, dalam video tersebut pemirsa, salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah menandatangani sebuah dokumen. Klarifikasi ke dalam. Nah, itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan mainin ke atas, Bang. Jangan mainin ke atas, jangan mainin ke atas. Pria yang mengaku seorang anggota Intel kepolisian ini menjadi bulan-bulanan warga di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga geram dengan ulah pelaku yang memalak sejumlah sopir angkot dengan mengacungkan pistol. Ini kalau dikejar sini dia jangan. Bautan ini. Lihat dulu. Ini pistolnya nih ya. Lihat. Emosi massa kian tersulut saat mengetahui pistol yang dibawa pelaku ternyata hanya pemantik api. Hasil penyelidikan polisi diketahui pelaku berinisial DT merupakan pecatan polisi yang disersi dari kepolisian sejak 2012 lalu. 13 tahun yang lalu. Artinya sejak tahun 2012 tersangka ini sudah tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mirisnya lagi, pada saat kita cek, urinnya ternyata positif, mengandung sabu. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 9 bulan penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kalau kemarin kita membahas terkait dengan minyak kita, yang mana saat ini juga dari pemerintah tengah melakukan berbagai macam sidak ya di sejumlah pasar begitu ya untuk mengungkapkan apakah benar adanya pengurangan terkait dengan takaran minyak kita di pasaran ataupun pengoplosan begitu. Namun selain itu pemirsa, yang menjadi kabar ataupun yang santer dibicarakan saat ini di masyarakat adalah terkait dengan bagaimana kelanjutan dari kasus dugaan korupsi BBM di Pertamina ya, Betul, Bang. Karena memang untuk informasinya bahwa hari ini akan ada pemeriksaan dari Ahok yang dulunya adalah sebagai mantan dari Komisaris Utama Pertamina.
Dan kita akan mengupdate informasi terkini terkait dengan informasi tersebut hanya di Sindo Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Diduga terlibat kasus pencabulan dan narkoba, Kapolres Ngada dinonaktifkan. Basuki Cahayapurnama alias Ahok hari ini akan diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi terkait kasus mega korupsi Pertamina. Kelompok bersenjata di Pakistan membajak dan menyandra ratusan penumpang kereta. Kita awal informasi di Sindo Today hari ini, pemirsa. Sebuah bangunan lapak limbah plastik di Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan tumpukan limbah plastik di beberapa titik. Lokasi kebakaran dekat pemukiman ini membuat warga panik dan mencoba membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Bahkan api padam 3 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban, namun kerugian materi mencapai puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran ini sudah ditangani Satreskrim Polresta Tangerang. Untuk kronologis kejadian kebakaran, asal api dari korsleting listrik dilihat langsung oleh karyawan penunggu gudang tersebut. Untuk titik api muncul dari tumpukan karung yang berisi plastik pembungkus Indomie tersebut. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kebakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Hasil penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran kereta di dekat Stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di Stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung, bisa untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di Stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inafis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain. Belum ya, kita masih kita dalami terlalu awal, jadi masih proses pemadaman. Kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Informasi awal itu gerbong dalam, ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Selain prihatin, Menhub akan mengupayakan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab terbakarnya gerbong. Tiga gerbong cadangan kereta berjenis stainless steel ini terparkir di rel stabling dan terbakar pukul 6.44 pagi. Api berhasil dipadamkan tidak sampai 1 jam setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
Menteri Perhubungan Durdi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Menteri Perhubungan juga menyampaikan turut prihatin atas insiden ini dan akan melakukan evaluasi terhadap internal KAI. Selain itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi juga akan dikerahkan untuk membantu penyelidikan penyebab kebakaran. Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran, tidak hanya kereta api, tapi juga seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dengan moda transportasi untuk meningkatkan keselamatan, kemudian keamanan, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi. Ini gerbong disiapkan untuk gerbong tambahan di Lebaran ya Pak? Ya, untuk tambahan. Berarti akan segera ada gantinya Pak? Kita upayakan penggantinya segera. Terkait penyelidikan mungkin dengan Polri, jangan tanya sama. Nanti juga ada dari KNKT yang akan meneliti. Tapi ini menjadi pelajaran buat kami bahwa kami harus meningkatkan keselamatan dan keamanan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran gerbong ini. Tidak ada korban jiwa dan aktivitas angkutan kereta di stasiun Tugu tetap berjalan normal. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang panik dan berusaha kabur saat dirazia Satpol PP di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Salah seorang pedagang bahkan memohon dengan mencium tangan petugas agar barang dagangannya tidak diamankan. Ada jawaban. Jawaban apa? Tadi sama Bapak Iya, kenapa dia? Taruh kan. Ini mau kita amankan. Karena ada peringatan prosedur di sana itu. Kenapa masih dilanggar? Kita amankan ya. Pedagang kaki lima ini terus memohon agar barang jualannya tidak diangkut petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang menggelar razia di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pedagang ini bahkan mencium tangan petugas agar bisa mempertahankan barang yang dibawanya. Razia tertib Ramadan digelar menyusul mulai semrawutnya jalan utama Pasar Senen akibat banyaknya pedagang pakaian yang berjualan hingga menutup separuh badan jalan. Tidak hanya mengambil hak pejalan kaki dengan hilangnya fungsi trotoar, keberadaan para pedagang yang mulai berjualan selepas maghrib ini juga kerap menimbulkan kemacetan. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pedagang, para pelaku usaha, silakan berusaha pada tempatnya. Ya, berusaha berdagang pada tempatnya. Kalau tempatnya sudah mengganggu ketertiban umum, jalan-jalan jadi macet, semeraut, termasuk trotoar juga nggak bisa lagi dilintasi oleh pejalan kaki, tentunya ini mengganggu pihak lain. Pada razia kali ini, petugas menertibkan lapak beserta beberapa karung berisi barang dagangan yang ditinggalkan pemiliknya di atas trotoar. Petugas akan terus menindak tegas para pedagang kaki lima jika masih tetap nekat berjualan di tempat yang telah dilarang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi pelaku balap liar di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial lantaran mengejek polisi saat akan dibubarkan. Namun saat berhasil ditangkap, pelaku balap liar yang masih usia remaja menangis histeris, takut ditahan. Video amatir merekam saat puluhan remaja melakukan aksi balap liar di jalur lintas selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Aksi kebut-kebutan ini kerap dilakukan saat bulan Ramadan hingga meresahkan warga setempat dan para pengguna jalan. Puluhan remaja ini pun kocar-kacir saat kendaraan patroli Polsek Pasirian membubarkan aksi balap liar. Namun yang menjadi perhatian, salah seorang pelaku balap liar malah mengejek polisi dengan berjoget-joget di atas motor. Polisi akhirnya memberhentikan pelaku balap liar yang masih berusia belasan tahun itu untuk dimintai keterangan. Kamu mau sok nangis? Pelaku balap liar yang masih di bawah umur ini pun menangis saat diamankan petugas. Kami hanya melakukan upaya meminimalisir adanya
anak-anak yang mau balap liar, sehingga kami hanya pelan untuk antisipasi gangguan Kamtipmas saja. Namun demikian ada anak yang 2 orang yang mau start, itu motornya di semacam nungging lah. Menurut keterangan anaknya, katanya motornya nggak mau jalan, katanya seperti itu. Padahal kalau dilihat dari penampakan gambar, mereka memang kayaknya membuat kita jengkel. Usai diamankan, polisi menahan sepeda motor milik pelaku balap liar untuk menimbulkan efek jera. Dari Lumajang, Jawa Timur, Daya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap pelaku pemerasan dan kekerasan di Tanah Abang, Jakarta. Pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk minuman keras. Inilah video viral yang merekam aksi seorang preman memalak dan membacok korbannya di seputaran stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Korban diketahui merupakan seorang pria yang hendak masuk ke dalam stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat beraksi, pelaku mendorong dan memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah barang miliknya. Tak cukup sampai di situ, pelaku pun membacok korban dengan sebuah golok hingga luka-luka. Setelah mendapatkan laporan polisi dari korban, tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial AI di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berhasil membawa kabur uang milik korban senilai Rp100.000 dan nekat melakukan aksinya tersebut lantaran pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tersangka ditangkap 1,5 hari kemudian atau Jumat dini hari ya tanggal 7 Maret di daerah Pasar Tanah Abang. Tadi kami sudah hubungi langsung penyidik. Jadi indikasinya tersangka saat melakukan aksi dalam keadaan mabuk ya. Dan saat korban hendak melarikan diri, saat korban hendak mengejar tersangka, itu sempat dihalangi oleh seseorang. Ya, ini masih didalami dan diburu oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras karena yang bersangkutan menghilang ya. Ini harus dipastikan apa maksud dan tujuan dia menghalang-halangi korban yang akan mengejar. 29 tahun. Penyidik juga masih memburu satu terduga pelaku lain lantaran menghalangi korban pada saat ingin mengejar pelaku. Selain itu, pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya yang dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari kemarin, tepatnya 12 Maret 2025, 26 dari 52 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara telah ditangkap kembali. Usai kabur, pertahanan mengaku kebingungan hingga akhirnya menyerahkan diri. Kepala Lapas kelas 2B Kutacane, Andi Hashim, mengatakan puluhan narapidana itu ditangkap seketika saat mereka berupaya kabur. Dan ada juga atas inisiasi dari pihak keluarga untuk menyerahkan mereka kembali ke pihak yang berwajib. Kalapas menyebut para narapidana mengaku bingung usai kabur sehingga akhirnya memutuskan dan menyerahkan diri. Kalapas juga menghimbau kepada para narapidana yang punya inisiasi untuk menyerahkan diri agar tidak perlu takut akan adanya hukuman atau penyiksaan kepada mereka. Alasan mereka untuk menyerahkan diri karena mereka sendiri bingung setelah di luar mau ngapain. Mereka kayak berpikir selamanya akan jadi buronan. Makanya ada inisiasi dari keluarga untuk mengantarkan mereka ke sini. Tapi kenapa butuh proses lama? Karena narapidana ini yang melarikan diri tadi takut kalau seandainya kembali ke lapas nanti dipukuli atau dilakukan penyiksaan. Jadi saya sampaikan bahwa selama mereka punya inisiasi untuk kembali, itu mesti tahan sampai umur 30 tahun. Nggak mau pulang aja. Kalian paham sama penyakitku, Frans.
install di tingkat dulu, abis itu... Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Camar dan Yasmin di studio. Pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi arus lalu lintas terkini secara real time dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Tendean ataupun Pancoran. Saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, perlambatan kecepatan terjadi di antrian. Baik. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Kuningan saat ini mengalami antrian di belakang traffic light mencapai 200 meter, di mana perlambatan kecepatan ini pun terjadi dari arah Pancoran selepas antrian di traffic light Pancoran hingga sampai di Kuningan ini masih dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Namun untuk saat ini sudah ada anggota kami dari pihak Polda Metro Jaya yang mengatur jalannya arus lalu lintas untuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, dan kami harapkan juga bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana tidak melawan arus ataupun menggunakan jalur busway. Untuk itu kami harapkan Anda dapat tertib hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Kemudian untuk kendaraan yang mengarah ke Rusuna Said pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Semanggi via jalur arteri pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai lancar. Namun untuk flyover Semanggi yang akan mengarah ke Semanggi pada pagi hari ini mengalami kepadatan kendaraan di sana, dan hal ini merupakan aktivitas kendaraan di pagi hari sehingga memang sudah menjadi hal yang biasa dengan kepadatan kendaraan di jam perkantoran. Untuk itu kami harapkan Anda tetap tertib di jalan raya dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 179 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 233 orang luka ringan. Dan dari 179 kasus laka lantas tersebut, 71% terjadi pada waktu siang hari. Dan tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian kami juga menginformasikan dalam rangka mempersiapkan operasi ketupat yang rencananya akan digelar pada tanggal 26 April hingga tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Kami harapkan Anda dapat bagi para pemudik nantinya untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2, jadikan roda 2 sebagai alternatif terakhir. Dan kami sampaikan juga bahwa instansi pemerintah menyediakan angkutan umum untuk pelaksanaan mudik lebaran. Kami harapkan Anda dapat menggunakan itu sehingga hal ini menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada perayaan Idul Fitri 2025. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Kuningan. Nata dan juga Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus tewasnya remaja 16 tahun dengan terdakwa anak bos Prodia Arif Nugroho. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan itu digelar secara tertutup.
Pemirsa, terdakwa Arief Nugroho Bayu Hartoyo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan. Sidang perdana beragendakan pembacaan tuntutan ini dilaksanakan secara tertutup. Majelis hakim juga menjelaskan sidang akan terus digelar tertutup apabila membahas terkait asusila. Sementara itu, usai sidang, pemirsa, kuasa hukum menolak menjelaskan tuntutan kepada dua terdakwa. Arief Nugroho dan Muhammad Bayu menjadi tersangka kekerasan seksual dan juga penyalahgunaan narkotika terhadap dua remaja putri. Salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tadi hakim memerintahkan jaksa ya untuk membacakan dakwaan. Agenda pertama adalah membacakan dakwaan. Nah, kami hanya sifatnya mendengar dakwaan yang dibacakan sama Pak Jaksa ya, Jaksa Penuntut Umum ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pasal yang didakwakan apa tuh, Bang? Masalah pasal yang bisa didakwakan nanti karena ini sifatnya tertutup, ya karena ini sifatnya tertutup, jadi kami tidak bisa kami menyampaikan secara gamblang ya. Bang, untuk karena tadi kan pada rekan-rekan media ditutup ya, jadi kami tidak bisa menyampaikan secara berlebihan. Pemirsa, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau Bank BJB. Ya, kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan ada sejumlah dokumen yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sudah tak kirim videonya ke Mas? Sebelumnya, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah. Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta, gitu. Diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada, nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah, ini kapan dirilisnya, Pak? 5 tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Gitu. Untuk dirilisnya kapan, Pak? Segera, itu yang disampaikan. Gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti, ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi statusnya apa sekarang nih, Pak? Saksi, ya lumayan cukup banyak juga, gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya. Informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus korupsi minyak Pertamina pada hari ini. Saat ini total ada 9 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus yang merugikan negara 193,7 triliun tersebut.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi minyak PT Pertamina Patraniaga periode 2018-2023. Kejagung menyebut Ahok dijadwalkan diperiksa pada Kamis besok pukul 10 pagi. Terkait pemeriksaan ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok tersebut. Dan beliau juga siap untuk membawa rekaman, rapat, dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka. Mereka diantaranya Direktur Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Selain itu, 7 orang lain tersangka mayoritas menjabat sebagai direktur, diantaranya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi Pertamax oplosan Pertamina. Ya, untuk pemeriksaan dilakukan hari ini, pemirsa. Apakah Ahok sudah tiba di Gedung Bundar? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Dede Rudi. Selamat pagi Irfan, pukul berapa Ahok akan diperiksa oleh Kejagung? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Yasmin, Nata dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang betul hari ini mantan Komisaris Utama dari PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok ini dijadwalkan akan diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat oleh penyidik dari Jampitsus. Dan memang Ahok ini diperiksa sebagai kapasitasnya ini sebagai saksi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018-2023. Dan hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia yakni Harli Siregar yang menyampaikan bahwa pemanggilan Ahok ini dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dapat kami sampaikan juga untuk situasi terkini kami para awak media masih menunggu apakah memang Ahok ini akan tiba pada pukul 10 atau memang di jam lainnya. Dan tentunya juga penyidik dari Jampitsus sebelumnya pada Rabu kemarin tanggal 12 Maret 2025 telah memeriksa beberapa saksi, yakni ada 10 saksi mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian juga ada dari beberapa pegawai dari PT Pertamina, kemudian ada dari beberapa swasta lainnya. Dan tentunya dalam hal ini juga pihak dari penyidik ataupun dari Kejagung ini telah menetapkan 9 tersangka atas dugaan kasus korupsi PT Pertamina. Dan tentunya kita akan tunggu serta nantikan akan seperti apa pemeriksaan Ahok pada hari ini, Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, PDI Perjuangan menyiapkan 17 orang tim hukum untuk Hasto Kristianto. Salah satunya adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. DPP PDI Perjuangan menunjuk 17 orang sebagai tim hukum yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani proses hukum. 17 orang tim hukum itu diisi oleh kader PDI Perjuangan dan praktisi hukum. Salah satu anggota tim hukum itu adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Febri Diansyah juga ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim hukum yang akan membela Hasto di persidangan.
dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Tim hukum ini akan mulai membela Hasto di persidangan yang akan digelar perdana pada Jumat 14 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. KPK telah menyerahkan berkas terkait dengan pelimpahan dari kasus Hasto Kristianto. Dan berikut informasinya pemirsa. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Maret lalu. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, kasus dugaan korupsi Sekjen PDI Perjuangan siap disidangkan. Selanjutnya, PN Tipikor akan menentukan jadwal sidang serta komposisi majelis hakim yang akan meriksa dan mengadili perkara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pergantian antara waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga telah menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto pun telah mengajukan pra-peradilan namun ditolak. Sementara di pra-peradilan kedua, pengadilan menggugurkan gugatan tersebut karena kasus Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang beredar di media sosial viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan PT Pertamina. Ya, dalam video tersebut pemirsa, salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah menandatangani sebuah dokumen. Klarifikasi ke dalam. Nah, itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning.
Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demi memastikan kualitas BBM yang beredar di tengah masyarakat, Pertamina mengundang warga untuk menguji kualitas BBM di berbagai SPBU Pertamina. Ya, Pertamina menyebut pemirsa sudah 30% dari total SPBU-nya yang telah uji sampel BBM. Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri mengundang masyarakat untuk turut serta menguji sampel kualitas BBM di SPBU Pertamina demi memastikan BBM yang beredar di tengah masyarakat sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Adapun Pertamina sendiri juga terus menggelar uji sampel BBM bersama Lemigas dan surveyor independen untuk menguji kualitas BBM di seluruh SPBU milik Pertamina. Dari total 7.842 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia, Dirut Pertamina menyebut saat ini 30% SPBU atau sebanyak 2.457 unit sudah dilakukan uji sampel BBM. Yang berikut kami juga memastikan kerjasama dengan Lemigas Independent Surveyor dari kurang lebih 7.842 SPBU seluruh Indonesia. Per hari ini sudah kurang lebih 30% yang kami uji sampel sebanyak 2.457, dan tentunya nanti hasilnya akan kami update terus ke masyarakat. Dan kami juga mengundang keterlibatan masyarakat apabila ingin ikut serta pada saat uji sampel di lapangan. Sebagai catatan, uji sampel BBM secara masif dilakukan Pertamina dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia usai perusahaan plat merah tersebut tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023 yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan anak usaha Pertamina. Pemirsa, sebuah video yang beredar di media sosial viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan PT Pertamina. Ya, dalam video tersebut pemirsa, salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah menandatangani sebuah dokumen. Klarifikasi ke dalam. Nah, itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan
sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Satuan Tugas Pangan Polri dan Dirjen Kementerian Perdagangan menggelar sidak terhadap distributor minyak kita di Cakung, Jakarta Timur. Dalam sidak kali ini, tim Satgas tidak menemukan adanya kecurangan. Sidak dilakukan setelah banyak laporan ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak kita ukuran 1 liter baik dalam botol maupun plastik. Dalam sidaknya, tim gabungan sempat mengecek mesin produksi minyak. Bahkan dari sidak tersebut, Satgas Pangan dan juga Dirjen PKTN Kemendag tidak menemukan adanya kecurangan. Bahkan setelah menguji takaran, kemasan 1 liter mendapatkan 970 ml, sementara yang 2 liter terdapat 1990 ml. Satgas Pangan sebelumnya juga sempat menggelar sidak terhadap produsen minyak kita di kawasan Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Satgas juga tidak menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian takaran. PT Binamas Karya kemasan yang untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart, dengan komposisi CP8, dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto marah mendapati produk minyak goreng bersubsidi minyak kita dicurangi oleh pabrik pengemasan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan Presiden minta semua pihak memberikan kualitas terbaik untuk rakyat, baik produk maupun jasa. Pelaku kecurangan harus ditindak secara tegas untuk memberikan efek jerah. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo ingin sekali rakyat itu mendapatkan kualitas pelayanan, baik produk maupun jasa, dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang semestinya. Yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng ya harus gitu. Artinya Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili? Ya gimana, masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak hanya Presiden, kita juga semua marah. Pemirsa, posko sahur gratis digelar sejumlah pemuda di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak hanya bisa santap di tempat, warga pun bisa membawa pulang menu sahur yang disediakan panitia selama bulan suci Ramadan. Posko sahur gratis sudah digelar sejak 12 tahun silam. Posko sahur gratis ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Al Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya, menu sahur yang telah dibungkus diantar ke sejumlah tempat seperti panti asuhan ataupun asrama. Namun 6 tahun terakhir, dibukalah sebuah posko sahur gratis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Ribuan paket sahur gratis disediakan oleh panitia dan pastinya dengan menu yang beragam tiap harinya. Kerennya lagi, sekitar 90% relawan berasal dari sejumlah mahasiswa baik dari dalam maupun luar kota Palu. Eits, tak cuma bisa makan di tempat, menu sahur ini ternyata juga bisa loh untuk dibawa pulang alias dibungkus sesuai kebutuhan.
Senang banget tuh ada sahur gratis yang mungkin pertamanya ada di Kota Palu. Kemudian sahur gratis ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif bagi kita mahasiswa. Kenapa kami pilih sahur? Karena memang untuk buka puasa itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Nah, sahur ini yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bikin. Nah, ini malam, untuk malam ini itu kami menyediakan sekitar 4.000 paket yang bisa dibawa pulang dan bisa dikonsumsi di tempat. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan bisa mengambil makna barokah di bulan suci Ramadan, sehingga bisa saling berbagi ke sesama. Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, perbaikan jalur mudik terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran 2025. Perbaikan bersifat sementara yakni tambal sulam sepanjang jalur Pantura menuju arah Jawa. Hari ke-12 Ramadan, sejumlah persiapan menghadapi arus mudik Lebaran terus dilakukan. Seperti perbaikan jalan rusak dan berlubang di jalur mudik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Salah satu titik perbaikan yaitu di pintu keluar gerbang tol Cikampek atau tepatnya di jalur nasional Cikopo, Bungursari, Purwakarta. Para pekerja melakukan penggalian jalan-jalan yang rusak dan berlubang menggunakan alat dengan kedalaman mulai dari 6 cm hingga 12 cm, tergantung tingkat kerusakannya. Kemudian jalan tersebut dilakukan penambalan menggunakan aspal untuk meratakan jalan. Perbaikan ini bersifat sementara agar jalan bisa dilintasi dengan nyaman dan aman. Ini pengerjaan penutupan lubang, Pak. Hah? Biar nanti pas biar udah nggak ada lubang lagi, mengurangi kecelakaan. Dari Kopo sampai dari Padang sampai ke Cikampek, yang dari Tanjung Pura sampai ke Kemanakan. Perbaikan ditargetkan rampung 10 hari sebelum Lebaran demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim saat periode mudik Lebaran 2025. Mendagri mengatakan koordinasi perlu dilakukan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengambil langkah mitigasi jika terjadi bencana akibat cuaca ekstrim. Adapun BMKG sebelumnya telah memperkirakan cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai angin kencang dapat terjadi hingga akhir Maret 2025. Yang bertepatan dengan puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Selain mewanti-wanti soal cuaca ekstrim, Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kelaikan infrastruktur pendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Kita memang perlu untuk melakukan langkah-langkah, jangan membiarkan masyarakat bekerja sendiri, negara harus hadir. Dan kehadiran negara itu yang paling utama, ya kita untuk jangka pendek yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi apa yang akan terjadi. Makin akurat prediksi, maka kita akan bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah untuk menekan dampak secara minimal. Yang kedua adalah mensiagakan semua kekuatan. Pemirsa, PT KAI Persero akan memperlakukan program flash sale atau tarif khusus pada kereta api jarak jauh. Besaran tarif single khusus untuk kereta jenis ekonomi, bisnis, dan eksekutif turut berbeda. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana akan memperlakukan program flash sale atau tarif single khusus pada kereta api jarak jauh pada 18 Maret 2025. Hal ini dilakukan guna memberi pelayanan terbaik kepada para pengguna kereta api pada saat mudik Lebaran.
Besaran tarif single khusus yang akan diberlakukan mencapai Rp100.000 untuk tarif kereta ekonomi, Rp100.000 untuk kereta kelas bisnis, dan Rp300.000 untuk kereta kelas eksekutif. Di tanggal 18 kita akan ada flash sale. Nah, di flash sale itu kita akan ada single tarif. Jadi untuk kereta ekonomi tarifnya hanya Rp100.000, bisnis itu Rp200.000, eksekutif Rp300.000. Nah, tinggal nanti dipilih saja karena nggak semua relasi dan nggak semua tanggal itu ada diskonnya seperti itu. Selain tarif khusus atau flash sale, KAI juga telah membuka penjualan tarif promo sebesar 20% pada 18 dan 19 Maret 2025. Tarif promo tersebut akan berlaku untuk keberangkatan mulai 19 Maret hingga 11 April 2025 dengan kuota seat yang disediakan mencapai 38.000 kursi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.